Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 4 pada tugas latihan soal akhir bab pada halaman 244 sampai 251 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, klik kita lanjut. Bagian kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Sebagian besar jenis pangan harus dimasak terlebih dahulu, seperti daging dan ikan. Namun, ada juga jenis pangan yang dikonsumsi dalam keadaan mentah, seperti buah dan sayuran lalapan. Tujuan utama pemasakan makanan tersebut adalah titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah untuk mematikan bakteri patogen. Tujuan utama dari memasak makanan, terutama daging dan ikan, adalah untuk mematikan bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Panas dari proses memasak membunuh mikroorganisme berbahaya, sehingga makanan menjadi lebih aman untuk dikonsumsi. Kita lanjut ke soal kedua berikut ini, Gen. Karbohidrat merupakan makronutrien bagi tubuh. Karbohidrat dalam makanan dapat berupa pati, sukrosa, laktosa, fruktosa, glikogen, maltosa, dan glukosa. Tubuh hendaknya dapat mempertahankan gula darah dalam bentuk glukosa pada batas tertentu. Kegagalan tubuh dalam pengaturan gula darah dapat menyebabkan penyakit seperti diabetes mellitus. Jenis gula yang cenderung aman dikonsumsi oleh pasien diabetes mellitus adalah titik-titik. Bagian jawabannya benar adalah D, fruktosa, sebab tingkat kemanisannya tinggi. Fruktosa adalah jenis gula yang cenderung lebih aman bagi penderita diabetes karena tidak secara langsung mempengaruhi kadar glukosa darah. Fruktosa dipecah oleh hati dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan glukosa, sehingga peningkatan gula darah terjadi lebih lambat. Namun, konsumsi fruktosa tetap perlu dibatasi pada penderita diabetes karena konsumsi berlebihan juga dapat berdampak negatif pada metabolisme. Kita lanjut ke soal ketiga berikut ini. Kesalahan makan yang lazim dilakukan oleh masyarakat modern yaitu mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat yang sudah dimurnikan, seperti beras giling dan roti putih. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai kelainan usus pada usia lanjut. Fakta yang terkait dengan masalah tersebut adalah titik-titik. Bagian jawabannya adalah E. Usus normal memerlukan serat yang tidak dapat dicerna. Serat yang tidak dapat dicerna seperti yang terdapat pada kulit ari biji-bijian penting bagi kesehatan usus karena membantu pergerakan makanan melalui saluran pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus besar. Makanan yang telah dimurnikan seperti beras giling dan roti putih mengandung sedikit serat, sehingga mengkonsumsi terlalu banyak makanan ini dapat menyebabkan berbagai gangguan pada usus, terutama pada usia lanjut. Kemudian kita masuk ke soal 4 berikut ini, Gen. Makanan mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Contoh jenis makanan yang mengandung zat gizi yaitu karbohidrat, kalsium, serat, dan vitamin C adalah titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah kacang hijau dan kedelai. Kacang hijau dan kedelai mengandung karbohidrat, kalsium, serat, dan beberapa vitamin, termasuk vitamin C, ya walaupun dalam jumlah kecil. Kacang-kacangan ini merupakan sumber gizi yang seimbang dan kaya nutrisi, termasuk protein nabati dan serat yang penting bagi kesehatan tubuh. Kita lanjut ke soal kelima berikut ini. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut yang ada 5. Faktor yang dapat menurunkan risiko jantung koroner ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian jawabannya adalah 2, 4, dan 5. Untuk 2. Tinggi asupan buah dan sayur, kolesterol darah rendah untuk pernyataan keempat, dan rendah asupan makanan siap saji untuk pernyataan kelima merupakan faktor yang dapat menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Buah dan sayur kaya akan serat, antioksidan, dan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan jantung. Kolesterol darah yang rendah mengurangi resiko penumpukan plak di arteri.
dan rendahnya konsumsi makanan siap saji membantu mengurangi asupan lemak jenuh dan garam berlebih yang berpotensi meningkatkan tekanan darah dan kolesterol. Bagian kita masuk pada soal ke-6 berikut ini. Perhatikan rumus molekul berikut. Berdasarkan rumus struktur dan unsur penyusunnya, molekul tersebut tergolong titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah termasuk protein. Dari rumus struktur molekul yang diberikan, kita bisa melihat adanya pertama gugus amino, kedua gugus hidroksil, dan ketiga gugus karbonil, dan keempat rantai karbon dengan gugus hidroksil tambahan. Struktur ini merupakan ciri khas dari asam amino. Asam amino kita tahu adalah penyusun utama protein, bukan lemak, bukan karbohidrat, bukan amilum, dan bukan glukosa. Dalam hal ini, molekul tersebut adalah serin, yaitu salah satu jenis asam amino. Jadi, molekul ini termasuk dalam golongan protein, karena asam amino adalah unit pembangun protein. Kemudian kita masuk ke soal ke-7 berikut ini. Suatu uji makanan menghasilkan endapan merah bata. Uji makanan yang dilakukan adalah titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah yaitu A, campuran antara glukosa dan larutan benedik yang dipanaskan. Uji benedik digunakan untuk mendeteksi keberadaan gula reduksi seperti glukosa. Nah, ketika glukosa dicampur dengan larutan benedik dan dipanaskan, reaksi ini menghasilkan endapan merah bata jika gula reduksi hadir. Masuk ke soal ke-8, perhatikan gambar pergerakan makanan di dalam saluran pencernaan makanan berikut. Gambar tersebut menunjukkan proses titik-titik. Bagian menunjukkan proses yang disebutkan pada opsi C, yaitu peristaltik. Gambar menunjukkan pergerakan makanan melalui saluran pencernaan dengan bantuan kontraksi otot yang bergelombang. Proses ini disebut sebagai peristaltik. Peristaltik adalah gerakan kontraksi dan relaksasi otot-otot di sepanjang saluran pencernaan yang berfungsi untuk mendorong makanan menuju lambung dan usus. Kemudian kita masuk ke soal ke-9 berikut ini, Gen. Gambar berikut menunjukkan saluran pencernaan makanan dan struktur yang berhubungan. Pernyataan yang tepat terkait bioproses yang terjadi pada gambar tersebut adalah titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah C, yang mana pada organ X dihasilkan enzim yang aktif pada pH di bawah 7. Pada gambar, organ X adalah lambung dan organ Y adalah pankreas. Di dalam lambung, yaitu pada organ X, pencernaan makanan berlangsung dalam suasana asam, yang mana asam ini pH-nya di bawah 7. Enzim seperti pepsin dihasilkan dan aktif dalam kondisi asam untuk mencerna protein. Berikut juga adalah analisis dari tiap pilihan jawaban yang ada pada opsi-opsi ini, Gen, yang pilihannya termasuk opsi yang salah. Jadi kalian bisa baca sendiri untuk opsi yang salah ini. Kita masuk ke soal ke-10 berikut. Perhatikan gambar gigi. Fungsi gigi X dan Y adalah titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah X untuk memotong dan Y untuk menggiling. Pada gambar, gigi X memiliki bentuk seperti gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi Y memiliki bentuk seperti gigi geraham yang berfungsi untuk menggiling atau menghaluskan makanan. Maka jawabannya bisa kita pilih opsi E. Bagian kita masuk ke soal ke-11 berikut ini, setengah perjalanan kita pada soal pilihan ganda. Jadi harus tetap semangat. Pencernaan makanan terjadi mulai dari mulut hingga kolon. Bioproses yang terjadi di mulut adalah titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah D, yaitu terjadi pencernaan kimiawi, terjadi pencernaan mekanik, dan tidak terjadi absorpsi makanan. Di mulut terdapat pencernaan mekanik melalui proses mengunyah oleh gigi yang memecah makanan menjadi bagian lebih kecil. Di mulut juga terjadi pencernaan kimiawi melalui enzim amilase dalam air liur yang mulai memecah karbohidrat menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, absorpsi makanan tidak terjadi di mulut, melainkan di usus halus. Jadi di mulut terjadi pencernaan kimiawi dan mekanik, tetapi tidak terjadi absorpsi makanan. Ini sesuai dengan opsi yang D. Kemudian kita masuk ke soal 12.
kandungan glukosa di usus seseorang lebih rendah dibandingkan glukosa di dalam darah. Selain itu, pembuluh darah dari usus tidak mengandung asam lemak dan gliserol. Sel-sel di villi usus halus menyerap glukosa, asam lemak, dan gliserol. Bioproses yang terjadi terkait kondisi tersebut adalah titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah A. Glukosa masuk ke pembuluh darah melalui transport aktif melawan gradien konsentrasi. Pada kondisi ini, kandungan glukosa di usus lebih rendah dibandingkan di dalam darah. Nah, agar glukosa dapat tetap diserap oleh tubuh, harus ada mekanisme yang memungkinkan pergerakan glukosa melawan gradien konsentrasi. Nah, transport aktif adalah mekanisme yang memungkinkan zat seperti glukosa masuk ke dalam pembuluh darah meskipun melawan gradien konsentrasi dengan memerlukan energi. Asam lemak dan gliserol tidak masuk ke pembuluh darah secara langsung seperti glukosa. Sebaliknya, mereka diserap ke dalam sistem limfatik terlebih dahulu sebelum akhirnya masuk ke pembuluh darah. Jadi ini sesuai dengan opsi yang A. Kita lanjut ke soal ke-13. Perhatikan gambar saluran pencernaan berikut. Bioproses yang terjadi di organ X adalah titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah absorpsi air dan pembusukan makanan, yaitu pada opsi C. Pada gambar, organ X menunjukkan bagian usus besar yaitu kolon, yang mana dalam saluran pencernaan. Fungsi utama usus besar adalah untuk absorpsi atau penyerapan air dari sisa makanan yang tidak tercerna dan untuk proses pembusukan makanan oleh bakteri. Selain itu, di usus besar juga terbentuk beberapa jenis vitamin melalui aktivitas bakteri, namun bukan vitamin A dan D. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C, yaitu absorpsi air dan pembusukan makanan. Kemudian kita masuk ke soal ke-14. Perhatikan gambar struktur villi berikut. Pernyataan yang benar terkait bioproses yang terjadi adalah titik-titik. Jawabannya adalah B. Transportasi asam lemak di Q dan sekresi mukus di R. Pada gambar struktur villi, berikut fungsi dari bagian-bagiannya. Untuk P, lapisan luar villi yang berfungsi untuk melindungi dan sebagai permukaan tempat penyerapan. Kemudian untuk Q, bagian ini berkaitan dengan transportasi asam lemak melalui pembuluh limfatik di dalam villi. Asam lemak diserap ke dalam laktel dan diangkat melalui sistem limfatik. Untuk bagian R, bagian ini mengandung sel goblet yang berperan dalam sekresi mukus, yang berfungsi melindungi permukaan usus dan mempermudah pergerakan sisa makanan. Dan untuk S, area yang berhubungan dengan jaringan kapiler dan pembuluh limfatik lainnya. Dengan demikian, pernyataan yang benar adalah transportasi asam lemak di Q dan sekresi mukus di R. Ini sesuai dengan opsi B. Kita masuk ke soal ke-15. Seorang ibu hamil disarankan mengkonsumsi menu yang mengandung cukup protein, kalsium, dan zat besi. Manfaat zat makanan tersebut bagi perkembangan bayi adalah titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah C, yaitu kalsium untuk tulang, protein untuk jaringan, dan zat besi untuk eritrosit. Kalsium berperan penting dalam pembentukan tulang pada bayi yang sedang berkembang. Protein diperlukan untuk membentuk jaringan tubuh, termasuk otot dan organ, dan zat besi diperlukan untuk pembentukan eritrosit yang penting untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh bayi dan ibu. Jadi urutan ini sesuai dengan opsi C. Bagian kita masuk pada soal 16 berikut ini. Grafik berikut dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan energi pada perempuan setiap harinya berdasarkan berat badan dan jenis aktivitasnya. Kebutuhan energi pada perempuan dengan berat badan 70 kg dan memiliki aktivitas sedang adalah titik-titik. Bagian jawabannya adalah C, 7.200 sampai 8.200 kJ. Grafik di atas menunjukkan kebutuhan energi harian pada perempuan berdasarkan berat badan dan tingkat aktivitasnya. Untuk menentukan kebutuhan energi perempuan dengan berat badan 70 kg dan aktivitas sedang, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yaitu pertama, cari titik 70 kg pada sumbu horizontal yang terkait dengan berat badan per kilogram. Kemudian dari titik 70 kg,
kita tarik garis vertikal ke atas hingga bertemu dengan garis aktivitas sedang. Setelah itu, lihat posisi garis tersebut pada sumbu vertikal, yaitu kebutuhan energi harian yang menunjukkan kisaran kebutuhan energi. Nah, pada grafik, titik pertemuan berat badan 70 kg dan garis aktivitas sedang menunjukkan bahwa kebutuhan energi harian berada di antara 7.200 hingga 8.200 kJ. Oleh karena itu, jawaban yang dianggap sesuai adalah opsi C. Masuk untuk soal nomor 17. Perhatikan gambar dan pernyataan-pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan yang bisa kalian baca terlebih dahulu untuk menilai status kesehatan gigi dan mulut dalam hal karies gigi digunakan nilai DMFT, yang mana nilai DMFT adalah angka yang menunjukkan jumlah gigi dengan karies pada seseorang atau sekelompok orang. Gambar tersebut menunjukkan data hasil pengukuran DMFT di daerah yang airnya mengandung fluorida dan tidak mengandung fluorida. Pernyataan yang sesuai dengan grafik ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian jawabannya adalah B, 1, dan 3. Grafik menunjukkan persentase anak dengan berbagai nilai DMFT di daerah berfluorida, yaitu batang berwarna gelap, dan daerah tidak berfluorida, yaitu batang berwarna terang. DMFT merupakan indikator jumlah gigi yang mengalami karies, hilang, atau telah ditambal. Dan berikut ini adalah analisis dari setiap pernyataannya. Untuk pernyataan pertama dianggap benar, di mana pada grafik terlihat bahwa lebih dari 50% anak di daerah berfluorida memiliki DMFT 0. Yaitu tidak ada karies, yang berarti mereka memiliki gigi sehat. Pernyataan 2 salah, karena grafik menunjukkan perbedaan antara area berfluorida dan tidak berfluorida, dengan area berfluorida memiliki persentase anak yang lebih tinggi dengan DMFT 0. Hal ini menunjukkan bahwa fluorida memiliki pengaruh positif terhadap kesehatan gigi. Untuk pernyataan ketiga, benar. Grafik memperlihatkan bahwa jumlah anak yang mengalami karies, yaitu nilai DMFT lebih dari 0, lebih sedikit di daerah berfluorida dibandingkan dengan daerah yang tidak berfluorida. Untuk pernyataan keempat salah, yang mana grafik menunjukkan bahwa jumlah anak dengan kesehatan gigi yang sangat buruk, yaitu nilai DMFT tinggi, lebih banyak di daerah yang tidak berfluorida. Jadi pernyataan yang sesuai dengan grafik adalah 1 dan 3. Bagian kita masuk pada soal ke-18. Perhatikan gambar percobaan enzim amilase manusia berikut pada berbagai suhu yang berbeda. Setelah 5 menit pada suhu yang konstan, setiap larutan amilase dicampurkan dengan larutan tepung pada gelas kimia yang sama. Setelah itu dibiarkan selama 30 menit. Setiap sampel diuji dengan larutan lugol. Hasil yang akan terjadi setelah penambahan lugol adalah titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah pada opsi A, yang mana percobaan 1 akan memperlihatkan warna biru kehitaman. Percobaan ini menguji aktivitas enzim amilase pada berbagai suhu dengan larutan pati atau tepung. Enzim amilase bekerja optimal pada suhu sekitar 35 derajat Celcius. Dan pada suhu yang sangat tinggi, seperti 90 derajat Celcius, enzim akan terdenaturasi, yaitu kehilangan fungsinya. Nah, pada percobaan 1, suhu mencapai 90 derajat Celcius yang menyebabkan denaturasi enzim amilase. Akibatnya, amilase tidak dapat memecah pati, dan pati tetap ada di larutan. Ketika ditambahkan larutan lugol atau iodium, pati yang masih ada akan bereaksi dan menghasilkan warna biru kehitaman yang menunjukkan keberadaan pati. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah opsi A, yang mana percobaan 1 akan memperlihatkan warna biru kehitaman. Kita lanjut untuk soal 19. Perhatikan gambar sistem pencernaan berikut. Pasangan nomor dan fungsi organ yang benar adalah titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah E, yang mana pada gambar tersebut didapat identifikasi organ-organ berdasarkan urutan yang disebutkan adalah sebagai berikut.
Nah, berdasarkan penjelasan yang ada ini, kalian bisa baca sendiri, didapat bahwa keterangan label 4, yaitu kantong empedu, menghasilkan zat empedu. Ini benar karena empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan serta dikeluarkan oleh kantung empedu. Dan kedua, yaitu pankreas, menghasilkan enzim tripsin. Ini juga benar karena pankreas memang menghasilkan enzim tripsin yang penting untuk pencernaan protein. Jadi jawaban yang benar adalah opsi E karena sesuai dengan fungsi organ yang tertera pada gambar dan penjelasannya. Baiklah, kita masuk pada soal ke-20 berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas pilihan ganda ini. Perhatikan soal yang ada ini. Perhatikan grafik jumlah pencernaan amilum berikut. Grafik pencernaan zat tepung secara kimiawi di dalam saluran pencernaan yang paling benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Bagian jawaban yang benar adalah opsi E, yaitu grafik 5. Enzim amilase yang berperan dalam pencernaan amilum terdapat di mulut, yaitu enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar liur dan mulai mencerna amilum di sini. Kemudian pada pankreas dan usus halus, yaitu enzim amilase pankreas melanjutkan pencernaan amilum di usus halus, dan di lambung ini tidak menghasilkan enzim amilase sehingga pencernaan amilum tidak terjadi di lambung. Nah, pada grafik 5, aktivitas enzimatik di mulut ditampilkan rendah. Kemudian tidak ada aktivitas di lambung, yang benar karena amilase tidak berfungsi di lambung, dan aktivitas di usus halus sangat tinggi sesuai karena sebagian besar pencernaan amilum terjadi di sini dengan bantuan amilase dari pankreas. Jadi grafik 5 adalah yang paling benar dalam menggambarkan aktivitas pencernaan amilum secara kimiawi di saluran pencernaan. Baiklah, kita masuk pada soal pertama berikut ini pada sesi soal esai. Perhatikan gambar fili usus halus manusia berikut. Sel P diperbesar sehingga tampak seperti pada gambar. Jelaskan alasan sel dari jaringan P memiliki banyak mikrofili dan mitokondria. Bagian sel dari jaringan P pada fili usus halus memiliki banyak mikrofili dan mitokondria karena alasan sebagai berikut. Untuk mikrofili, struktur mikrofili pada permukaan sel meningkatkan luas permukaan penyerapan, memungkinkan usus halus untuk menyerap nutrisi secara lebih efektif. Dengan adanya mikrofili yang banyak, kemampuan sel untuk menyerap zat gizi meningkat secara signifikan, yang sangat penting dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Sedangkan untuk mitokondria, mitokondria adalah tempat produksi energi di dalam sel. Sel pada fili membutuhkan energi yang banyak untuk mendukung proses transport aktif selama penyerapan nutrisi. Dengan jumlah mitokondria yang banyak, sel dapat menghasilkan cukup energi untuk menyerap nutrisi secara optimal. Sehingga keberadaan mikrofili dan mitokondria dalam jumlah banyak sangat penting untuk menunjang fungsi utama fili usus dalam penyerapan nutrisi. Bagian kita masuk pada soal kedua. Jika kita perhatikan komposisi obat sakit MAH, akan ditemukan persamaan kandungannya seperti pada gambar. Bagaimana cara kerja obat MAH dengan kandungan seperti yang tertera pada gambar? Bagian obat MAH yang mengandung aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida bekerja dengan cara sebagai berikut. Pertama, netralisasi asam lambung. Aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida adalah basa yang dapat menetralkan asam lambung berlebih. Ketika asam lambung bereaksi dengan basa ini, tingkat keasaman di lambung menjadi lebih seimbang, mengurangi rasa nyeri akibat asam lambung yang berlebih. Kemudian kedua, yaitu untuk pengurangan iritasi pada lambung. Dengan menurunkan kadar asam, obat ini membantu mencegah iritasi lebih lanjut pada dinding lambung yang disebabkan oleh asam. Hal ini dapat meredakan gejala seperti nyeri ulu hati dan rasa terbakar di dada. Dan ketiga, terkait dengan efek samping yang seimbang. Aluminium hidroksida dapat menyebabkan konstipasi, sedangkan magnesium hidroksida dapat menyebabkan diare. Kedua zat ini digunakan bersama untuk menyeimbangkan efek samping masing-masing, sehingga resiko konstipasi atau diare dapat diminimalkan. Secara keseluruhan, kombinasi ini efektif meredakan gejala MAH dengan menetralkan asam lambung dan melindungi lapisan lambung dari iritasi. Bagian kita masuk pada soal ketiga.
sebuah percobaan telah dirancang untuk membuktikan pengaruh empedu terhadap kerja lipase. Dua buah tabung berisi susu dan lipase dimasukkan ke bak air dengan suhu konstan 25 derajat Celcius. Tabung B ditambahkan getah empedu, sehingga hasil percobaan disajikan sebagai berikut pada tabel, dan hasil penelusuran seorang siswa didapatkan referensi sebagai berikut untuk getah empedunya, yang mana tadi tetesan lemak tunggal menjadi beberapa tetesan yang lebih kecil. Nah, berdasarkan hasil percobaan dan referensi, apa simpulan dari penelitian tersebut? Baik kan? Simpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa getah empedu mempercepat proses pencernaan lemak dengan meningkatkan efisiensi kerja enzim lipase. Getah empedu melakukan ini melalui proses emulsi, yaitu memecah lemak menjadi tetesan-tetesan kecil yang meningkatkan luas permukaan. Dengan demikian, lipase dapat bekerja lebih efektif pada lemak, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencernaan lemak menjadi lebih singkat. Seperti yang terlihat pada tabung B, yang membutuhkan waktu lebih singkat dibandingkan tabung A. Kemudian kita masuk ke soal keempat. Seorang peneliti mengisolasi satu jenis enzim dari organ pencernaan manusia. Enzim tersebut tergolong protease. Sebuah percobaan dirancang untuk menentukan pH optimum dari enzim tersebut dengan memasukkan 0,5 gram zat makanan dan 5 ml enzim. Setiap tabung diberi cairan tertentu yang memiliki rentang pH 1-6. Hasil percobaan disajikan dalam grafik berikut. Berdasarkan data percobaan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagian berdasarkan grafik, berikut adalah jawaban untuk masing-masing pertanyaan. Untuk A, berapa pH optimum enzim tersebut? pH optimum enzim tersebut adalah pH 4. Hal ini disebabkan karena waktu pencernaan paling singkat pada pH ini, yang menunjukkan aktivitas enzim tertinggi. Enzim umumnya bekerja paling baik pada pH optimum, di mana mereka mencapai efisiensi maksimal. Kemudian untuk pertanyaan yang B, apa nama organ tempat diambilnya enzim tersebut? Jawabannya adalah kemungkinan dari lambung. Hal ini dikarenakan lambung memiliki lingkungan yang asam dengan pH sekitar 1,5 hingga 3,5. Enzim protease seperti pepsin di lambung berfungsi paling baik dalam kondisi asam, sesuai dengan hasil yang menunjukkan aktivitas tertinggi pada pH 4. Baik, kita masuk pada soal kelima berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Sebuah gigi manusia direndam dalam larutan asam klorida seperti pada gambar. Setelah 24 jam gigi diangkat, bagian akar gigi menjadi lunak dan elastis. Ketika dilakukan perendaman kembali, gigi bagian atas menjadi lunak. Berdasarkan strukturnya, mengapa akar gigi yaitu bagian bawah lebih cepat lunak dibandingkan gigi bagian atas? Bagian akar gigi lebih cepat lunak dibandingkan bagian atas gigi karena perbedaan struktur dan komposisi antara kedua bagian tersebut. Akar gigi dilapisi oleh lapisan yang disebut sementum yang lebih tipis dan tidak sekuat lapisan email yang melindungi bagian atas gigi atau mahkota gigi. Sedangkan email pada mahkota gigi merupakan lapisan terkeras pada tubuh manusia dan lebih tahan terhadap larutan asam seperti asam klorida. Sementara itu, sementum pada akar gigi memiliki komposisi yang lebih lunak dan lebih mudah terpengaruh oleh asam, sehingga akar gigi menjadi lebih cepat lunak dan elastis ketika direndam dalam asam klorida. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 4 pada sesi tugas latihan soal akhir bab pada halaman 244 sampai 251 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.